Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada dua hal ini, mantan yang akan datang untuk minta kembali kepadamu. Ya, okelah mantan sedang marah dengan kita. Okelah mantan sedang membenci dan menjauhi kita. Tetapi selama tidak ada dua hal ini, maka seiring waktu, manusia itu macam-macam tipenya ya. Ada orang yang kalau marah, marahnya lama. Ada orang yang kalau marah, marahnya cepat redanya. Nah, kita yang paling tahu nih, perpisahan akan berapa lama? Karena apa? Karena mantan pada saat ini termasuk ke dalam orang yang tipenya pemarah, tetapi cepat redanya, pemarah, tetapi lama redanya, lambat marahnya, dan cepat redanya, lambat marahnya, tetapi juga lambat redanya. Nah, mantan ini masuk kemana? Ya, nah, tetapi termasuk ke dalam kelompok manapun, pada akhirnya kemarahan itu akan reda. Nah, kalau tidak ada dua hal ini, semakin cepat pula mantan akan datang untuk minta kembali bersama lagi ya, meski mantan yang mengajak untuk berpisah. Jadi apa dua hal itu? Yang pertama, tidak ada orang ketiga antara kita dan mantan. Ataupun kalau perpisahan itu terjadi secara alamiah, ya, karena perbedaan saja kita dengan mantan, pertengkaran yang terjadi itu kan biasa tuh, terjadi pada sepasang anak manusia, ya. Tetapi perpisahan itu bukan disebabkan oleh kehadiran orang ketiga. Dan ketika perpisahan itu sudah terjadi pun tidak ada orang ketiga. Artinya tidak ada orang yang berusaha untuk mendekati mantan. Tidak ada orang yang berusaha untuk mendapatkan mantan. Jadi mantan tenang-tenang saja sendiri ya. Dia juga tidak berusaha untuk memberitahukan kesendiriannya karena dia tidak pernah berencana untuk mencari pengganti kita. Kecuali kalau dia melihat kita sudah mencari pengganti dia. Ada orang yang ketika perpisahan itu terjadi, memang semangat banget, memang niat banget untuk segera mencari pengganti. Ya, tandanya bisa kita lihat tuh di media sosial. Ya, mantan langsung curhat di media sosial dengan mengatakan bahwa dia sekarang sudah kembali sendiri. Nah, itu namanya memang orang yang niat banget lah ya untuk mencari pengganti. Tetapi mantan tidak melakukan itu. Ya, jadi tidak ada orang ketiga. Begitupun setelah perpisahan itu terjadi, kalau memang perpisahan itu alami saja, kita dan mantan yang memang sedang waktunya untuk berpisah, tidak ada orang ketiga yang berusaha untuk mendekati mantan, tidak ada orang ketiga yang berusaha untuk menggantikan kedudukan kita di sisi mantan ya. Nah, kemudian yang kedua ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, tidak ada penolakan dari keluarganya. Keluarga itu ya orang tua, adik-adiknya, bude-budenya, bahkan termasuk teman, sahabat yang sudah dianggap sebagai keluarga ya. Jadi mereka sama sekali tidak pernah ikut campur persoalan yang sedang kita hadapi dengan mantan. Artinya kita bisa lihat tuh di media sosial kita. Setelah perpisahan itu terjadi, sikap keluarganya kepada kita masih biasa-biasa saja. Ada kan kita berpisah dengan mantan dan keluarganya juga kita bisa lihat perubahan sikap mereka. Mereka langsung unfriend atau unfollow dan memblokir juga media sosial kita. Nah, kalau ini agak repot nih. Tetapi ini tidak kita lihat. Di media sosial, orang tuanya tetap berteman dengan kita, adik-adiknya juga begitu ya. Keluarganya yang lain juga sama, teman sahabatnya juga tetap sama ya. Kalau kita posting sesuatu, mereka tetap antusias memberikan komentar-komentarnya di media sosial kita. Jika demikian ya, artinya apa? Mereka menghargai, menghormati setiap apa yang mantan pilih ya. Artinya kalau sekarang mantan memilih untuk berpisah, ya mereka menghargai itu, termasuk juga ketika mantan memilih untuk kembali kepada kita, mereka juga akan menghargai itu dan mereka merasa senang-senang saja. Ya, kalau keluarganya sudah menunjukkan permusuhan, yang paling mudah dilihat tadi ya, mereka unfollow atau unfriend di media sosial kita, kemudian memblokir media sosial kita, yaitu memang akan cukup rumit tuh. Karena keluarga inilah yang kemudian akan terus ngompor-ngompori mantan untuk membenci kita. Manas-manasi mantan agar tidak pernah kembali kepada kita. Ini repot nih. Ya, bisa jadi mantan itu marah dengan kita cuman level 2. Tetapi karena dibisiki setiap hari oleh keluarganya, marahnya bisa jadi level 10 ya. Nah, jadi selama tidak ada dua hal ini, maka ketika kemarahan yang ada di dalam hati mantan reda, maka insya Allah mantan yang akan memulai membuka kembali komunikasi dengan kita. Artinya kalau sekarang dia blokir tuh seluruh media sosial kita, akan dia buka. Ya, kalau sekarang ya dia tidak mau ketemu dengan kita, maka dia yang akan berusaha menemui kita. Karena kalau tidak ada dua hal ini, cinta di dalam hati mantan untuk kita, walaupun sekarang sedang terpisah, itu cinta itu tidak akan terganggu. Cinta itu akan tetap utuh, ya. Dan cinta inilah yang akan menggerakkan mantan untuk menemui kita, untuk minta kembali bersama kita lagi. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.